of Down. Wih, ternyata Sutsujin pakai Dairat. Oke, Sutsujin lagi dan lagi EVOS Icon memberikan surprise terhadap kita. Para caster dan juga para penonton dimanapun kalian berada. Here we go Sutsujin dengan Dairatnya. Yap, itu dia. Orange Buff udah berhasil langsung diamankan. Masih melakukan farmingan lagi ke arah satu Rock Ursa. Di bawah ada gangguan yang udah langsung diciptakan oleh Krite dan juga Veldora. Tapi di tengah Lightning Bomb dikeluarkan. Ivan akan maju ke bagian depan dengan Faramis yang dia miliki. Terlihat Stormy. Tapi Flicker. Udah ada backupan yang cukup cepat. Tapi Ivan mencoba untuk maju lagi ke bagian depan. Dan juga Veldora dari XP langsung hadir ke area tersebut. Nyari tiket dia, Pak. Nyari tiket. Ada tiket gak Bang? Ada deh 20.000 aja. Ya udah gas lah. Oke. Oh habis ini ya. Oke. Main dulu udah. Apalagi Stormy juga langsung melakukan flickernya juga ya untuk kabur. Yep. Jadi ada satu spell yang dikeluarkan. Begitu juga tadi dengan Ivan. Tapi ya Ivan dengan emblem supportnya akan meminimalisir lagi dari segi cooling down-nya. Sehingga nggak butuh 120 detik untuk flicker untuk Ivan itu sendiri. Lagi dan lagi, satu mystery shop di tangan dari Krite. Buset dah Stormy. First Blood. Tidak bisa pergi ke arah manapun, diawali dengan efek Terrifying yang begitu baik yang dihasilkan oleh Krite. Ya, ada Shadow Stampede juga dari Ivan, sehingga jadi Ivan ini bisa mendapatkan 1 point kill. Dan aku tadi baru sadar sesuatu. Apa? Ada metode baru. Apa itu? Yang baru aku sadari bahwa di arah bottom lane, itu mage ya, mid lane-nya akan berbagi XP dulu. Dan roamer yang akan di tengah untuk bisa level 2 lebih cepat. Ya, itu belakangan ini itu yang memang udah sering dilakukan. Tapi sekarang Veldora masih bisa flicker dan selamat. Final Slash dikeluarkan tapi tidak mau dilanjutkan. Krite malah mencoba untuk mengejar kembali. Tapi ternyata langsung dilanjutkan begitu saja. Sedikit lagi yang tersisa. Masih ada satu lethal counter yang salah tepat. Subway ditendang perutnya dan lejaplah sudah. Sesuai dengan episode strike yang on point sekali. Subway-nya langsung tumbang sehingga harusnya kalau misalnya turtle yang gak di reset sebenarnya mereka masih bisa dapet karena gak ada retribution di tangan tim SMG. Cuman bahkan sekarang retribution gak ada di tangan Subway. Begitu juga dengan Sutsujin sehingga mereka berdua memilih untuk cabut aja. Itu bener-bener loh tadi Pak, dia lethal counter tapi untuk si Valentina bener-bener di sebelah dia gitu. Salah lethal counter gak kena. Web. Mau pergi ke mana? Sasa masih berjalan kaki. Akankah dia bisa pergi dengan Abyss Walker yang dia punya? Masih selamat. Masih selamat. Padahal udah ada satu Divine Judgment dikeluarkan oleh Miko. Untuk Sutsujin. Ini yang agak sedikit ironis menurut aku. Karena kita lihat Subway dengan emblem Demon Slayer-nya. Iya. Head to head dengan Sutsujin yang pakai killing spree. Betul. Yang notabene harusnya Subway yang harus memegang teguh prinsip yang namanya objektif. Cuman ngeri Pak. Bener-bener ngeri. Yang bisa ngelawan hukum alam melawan daerah itu juga gak banyak. Sejauh ini yang gue lihat adalah itu cuma Nat dari RSGPH. Di saat dia pakai Esmeralda, musuhnya pakai Dairat Pak yang bonyok. Oh iya. Aneh banget. Itu doang. Itu aneh banget. Hey Miko. Kaja. Tidak bisa melakukan banyak hal. Langsung bisa ditumbangkan oleh Doma. Poin yang bagus untuk Doma sebagai marksman dari EVOS Icon. Sedangkan untuk di arah top lane bakal coba diamankan. Gak bisa dong langsung lenyap dong. Ini adalah setup apa? Hey Icon. Wah gokil mereka cepet banget loh mainnya. Iya dan Fedor Isaac gak berimpact apa-apa. Divine Judgment, Abyssal Strike ke arah Miko. Dan Sutsujin berhasil menggocek dari lethal counternya Subway. Subway dalam ancaman mencoba untuk mundur kali ini. Tapi Krite menupaskan sang jungler TMSG Malaysia. Sutsujin tarik ulurnya yang begitu baik. Udah kayak kehidupan remaja sekarang. Final slash-nya selesai. Gue kaget gue barusan. Baru aja tenang nih hati ngeliat dia pulang. Ketemu sama Smooth di mana Smoothnya langsung dikeroyok begitu saya mau kemana Smoothnya. Hilang. Gerakan pasrah yang dilakukan oleh Smooth setidaknya dia berjuang untuk mendapatkan Sutsujin. Dan itu membuat dari Smooth, ya cuma itu yang bisa dilakukan untuk saat ini. Iya loh, emang bener-bener gak bisa telat dikit. Masalahnya lu kalau udah telat dikit, bisa-bisa lu yang jadi tamu undangan. Iya lagi, saya paham lagi tuh. Oke. Lu gak boleh telat. Gak boleh telat. Harus Ingat jadi... Ingat ya teman-teman juga, jangan sampai telat-telat dikit aja. Lu yang jadi tamu undangan, bukan lu yang mengundang. Betul. Oke lanjut. Untuk sekarang Miko di bagian tengah masih mengepakkan sayapnya. Dan juga Veldora melihat dari kejauhan turtle-nya di bawah jalan-jalan bagian atas Subway. Sendirian di area tersebut bersama dengan
Ada rekan-rekan yang masih cukup jauh tapi mereka mulai bergabung. Divine Judgment tapi masih ada backup yang langsung dikeluarkan oleh Ivan. Dimana untuk altarnya kali ini memberikan sebuah backup yang begitu baik. Parsianya berhasil langsung dihilangkan begitu cepat dan lenyaplah sudah satu high ground yang dimiliki. Tapi Kraid melihat dari kejauhan mencoba untuk memanggil-manggil. Hey, mau kemana? Karena tidak semudah itu ya menumbangkan Sujin. Walaupun memang ada niat baik dari Miko. Ketika flicker, Divine Judgment, cuman Ivan dengan kepekaannya, Cult Altar yang dibuka, on point sangat luar biasa, malah membalikan keadaan plus dapetin turtle. Dan sekarang Smooth yang menjadi bulan-bulanan mau pergi malah untuk Veldora flicker lagi di depan efek tone-nya. Tapi ternyata masih ada pergerakan Kraid yang juga memberikan magical damage di bagian belakang. Veldoranya lembut banget di area tersebut. Veldora pun langsung lenyap. Ya, satu brute force di kantongnya Sujin, berarti tandanya akan ada movement speed tambahan, akan ada physical defense juga. Dan membuat dari Sujin harusnya lebih kuat lagi kalau mau mengejar. Sedangkan dari Balmonnya Subway ini ketinggalan item yang cukup jauh teman-teman. Dreadnought armor boleh dikantongi plus menuju ke arah Athena Shield. Cuman purple buff bakal coba untuk diamankan. Berhasil didapatkan oleh teman-teman EVOS Icon. Berhasil ada pencurian. Subway nggak dapat apa-apa. Yap, itu dia. Subway tidak mendapatkan apapun hasil bumi dari Land of Dawn. Sementara untuk Doma terus mendongkrak dari apapun yang dia miliki. Dia sekarang udah level 9. Untuk dari sisi item juga dia pasti udah mengunggulin. Sasa masih level 8. Sujin level 10 nih dia coba lihat tuh Doma duitnya. Buset, tajir melintir ya. Tajir Pak. Sultan banget nih dari Doma. 5.800 uang ya. Ya, dengan 3 poin kill. Terlihat dari pakaiannya Pak, sekolah internasional kan. Benar juga Pak. Skin Sekolah internasional tuh tiap bulan ada exchange student tuh. Ke Jepang, ke Singapura. Iya maaf ya kan. Sekolah internasional. Saya berasumsi aja Pak. Lah kita yang lokal-lokal mah sedih. Cuma gak cuma Doma aja yang tajir ya. Dan Sujin yang berkali-kali dapetin objektif netral. Sujin juga mencuri-curi objektif yang dimiliki oleh Subway. Yang membuat dia menjadi nomor 2 tertajir di Land of Dawn untuk saat ini. Yap, itu dia. Coba lihat di bagian bawah tanpa penjagaan sama sekali. Di atas ada mirroring yang dilakukan oleh Sasa. Mereka pun tidak boleh lengah. Mereka pun tidak boleh menyepelekan apapun yang udah dilakukan oleh pemain dari tim SMG. Karena itu pun harus tetap diwaspadai. Dan ada pergerakan dari 2 orang EVOS Icon di area tersebut. Perfect Turtle dikantongi oleh EVOS Icon 3. Dan lihat bagaimana Veldora terus maju ke depan. Kraid langsung nge-backup. Dan lihat bagaimana Sasa tidak berkutik. Ada satu lethal counter yang berhasil di-copy. Langsung mendapatkan ke arah Sasanya. Dan lihat bagaimana Smooth. Coba untuk ditarik. Mencoba untuk mundur. Ada flicker yang dikeluarkan. Smooth coba. Sujin menumpaskan satu player dari tim SMG. Bahkan Mikonya hampir bisa juga ditumbangkan. Oke, Subway agak sedikit bengong tadi di area inner turret yang sudah sangat terlihat. Dan Federal Strike menimpa kepala pemilik dari ultimate itu sendiri. Rasakan ultimate-mu sendiri. Itulah yang diberitahukan kepada kita lewat tindakannya Kraid. Federal Strike menimpa ke arah Stormy. Gak ada high ground defense di tangan tim SMG Malaysia. Kita tahu lu salah predik tadi di game pertama, Kraid. Tapi game kedua gak galak kayak gini juga, Pak. Hey, Subway, apa yang akan dia lakukan? Tidak bisa, Pak. Saya harus tampil menarik. Mencoba untuk terus memaksakan Balmon agar tidak bisa kemanapun. Tapi barusan udah ada pergerakan yang langsung dilakukan oleh Sujin. Tapi Sujin masih berhasil mundur dan juga udah ada backup yang dihasilkan. Lewat ke altar di bagian depan maju. Kraid mencoba untuk memaksakan dan ada 3 orang yang HP-nya dikit banget. Hampir bisa dihilangkan tapi Kraidnya terlalu memaksakan keadaan. Cuman yang aku suka adalah bagaimana Ivan yang begitu sangat-sangat peka terhadap teman-temannya. Cuman Miko mencoba untuk memaksakan keadaan. Miko tidak akan bisa lagi bertahan, sedikit lagi Melissa. Smooth yang akan bisa bertahan. Tidak, karena untuk kali ini Melisanya begitu menggila. Sasa. Coba lihat Doma, sedikit lagi yang tersisa. Tapi Sasa, ini yang harus diwaspadain Sasa loh. Moskop itu cepet banget untuk ke arah objektif. ya, yang mungkin tadi udah sempat kita bahas di awal-awal pertandingan. Permainan objektif, permainan dari split push bisa aja dimunculkan dengan adanya Moskov di kantongnya Sasa. Tapi dengan Sasa yang mencoba untuk mendapatkan di arah bottom lane, masalah utamanya mereka nggak punya yang namanya damage dealer. Sehingga dari EVOS Icon ya bisa memporak-porandakan lini depan dari tim SMG Malaysia. Satu bahkan best turret udah dihilangkan oleh EVOS Icon tanpa butuh bantuan Lord. Boleh-boleh ini. Ini masalahnya Icon juga ya
Ya udah tadi di game pertama kita tahu jorok-joroknya seperti apa permainannya gitu loh. Iya. Dimana mereka juga tadi ada miskalkulasi sampai kehilangan kuantiti. Tapi di game yang kedua mereka juga harus mewaspadai loh. Yang hal-hal kayak begini. Moskovnya itu memang benar-benar harus ada di dalam mapnya mereka. Wait. Coba lihat itu. Mau pergi ke mana-mana. 2 orang langsung lejap. Begitu menyakitkan. Bahkan Doma tadi belum mengeluarkan satu inspirer yang dimiliki. Tapi pergerakan dari Veldora langsung menghilang dengan sangat cepat. Dan juga Stormy-nya langsung menghilang pula. Menjadi korban tambahan. Subway-nya harus dipaksa masuk ke dalam satu pekarangan rumah yang dimiliki. Dan juga Moskov tidak akan bisa lagi bertahan. Coba lihat backup yang diberikan oleh Doma. Lethal counter yang dimiliki oleh Balmond. Harus dia rasakan sendiri. Clyde dari tadi mencoba terus memancing emosi dengan mengeluarkan kata-kata statement lagi. Rasakan ultimate-mu sendiri. Tadi Parsia, sekarang Balmond. Dan mewipe out tim SMG Malaysia. Niat baik dari Miko tidak disambut hangat untuk hasilnya. Karena Miko dengan konsil ternyata itu malah menjadi malapetaka. Lihat Clyde-nya dapat double kill. Dan sekarang objektif netral Lord berhasil dikantongi oleh EVOS Icon. Buset. Galak banget Icon sekarang ya. Kacau, gacor. Gacor banget Icon. Ini EVOS gacor nih. Masih ntar berubah apanya. Apa iya EVOS gacor kan gak kayak gitu. Enggak dong. Enggak, tapi permainannya gacor banget. Permainan gacor banget. Jangan sampai nggak roar gitu. Oh iya dong, Oh iya. harus roar. Harus roar. Ya roar. Iya. Oke. Dan Lord ya sudah berjalan di arah top lane. Coba untuk ditahan oleh teman-teman tim SMG Malaysia. Mereka masih punya Feather Ice Strike dari Stormy. Masih punya high ground defense. Cuman permasalahannya apakah Feather Ice Strike dikeluarkan sekarang? Dan yes, jawabannya adalah sekarang. Untuk bisa clearing minion supaya dari tim SMG Malaysia tidak kewalahan lagi dengan datangnya Buset. minion-minion yang berbondong-bondong mengajar di lini tengah. Wah, mendadak konsil dong. Coba lihat pergerakan di mana Madels yang connect ke arah beberapa, tapi Clyde-nya menghilang. Bahkan untuk kali ini sah saja pun satu damage utama yang dimiliki oleh pemain dari tim SMG langsung menghilang dengan sangat cepat. Ada final seleksi langsung dikeluarkan. Sementara untuk Domanya masih berhasil kabur dari tersebut dengan adanya Madels yang memang masih connect dari positioning dari Doma ini yang gue percaya banget sama Doma adalah positioningnya Pak. Ya. Coba lihat SP-nya. Slow baik masih penuh. Betul-betul. Dan gak tumbang sampai detik-detik 12 ini. Menit 12 ini gak tumbang sama sekali karena positioningnya. Dan juga aku ngelihat bagaimana EVOS Icon. Ada PR yang menjadi sumber masalah bagi mereka yaitu dari finishing touch-nya. Mereka kurang disiplin sehingga Clyde-nya tumbang, Susujinnya hilang. Cuma dari segi item ya memang udah cukup jauh bagi EVOS Icon ya udah leading sampai 6.500 gold. Tadi tuh ngagetin loh. Mereka konsil tepat di depan dari musuhnya. Iya. Buset. Sabar kali, sabar. Sabar apa? Emosional. Konsilnya depan umum. Orang mah di belakang ya. Betul. Tapi hati-hati, Miko sekarang ada di rumput. Yap. Menandakan bahwa dia bakal coba Wah, untuk setup. gak bakal lama nih umurnya, tapi Subway berusaha untuk bisa pergi dari tersebut, masih selamat dirinya. Oke, purple buff dicuri lagi. Kau curi lagi Doma. Untuk purple buff. Lagi dan lagi kita menyaksikan bahwa tim SMG Malaysia mulai diporak-porandakan. Dari papan skor. Bisa terlihat 21 banding 7. 3 kali lipat poin kill yang berhasil didapatkan oleh EVOS Icon. Dan juga tim SMG Malaysia mereka ternyata terbawa permainan dari EVOS. Lihat nih bagaimana lini tengah mereka. EVOS Icon belum rontok sama sekali dari segi turret. Yang dimana adalah poros untuk bisa melakukan rotasi adalah lini tengah. Ini dengan Spear of Destruction yang udah dibuang juga tadi ke bawah, setidaknya kelihatan. Hey, ada flicker Stormy yang masih selama wing by way. Cuman sekarang terlihat ada satu di Fajar tadi mencoba untuk langsung menengahkan masih sempat untuk bisa mengeluarkan lagi ke arah satu ke altar. Namun Susujina berhasil dihilangkan, tapi Doma berhasil mendapatkan lagi ke arah satu orang. Mau pergi ke arah mana? Ditarik dan lejaplah sudah smooth. Tidak akan smooth pergerakannya lagi. Ya, shadow stampede yang sangat tepat dilakukan oleh Ivan. Dan kali ini aku suka banget permainan Ivan yang selalu mengcover. Cuman agak sedikit skirmish, ada sedikit miss karena Ivan terlalu cepat untuk melakukan cloud altar. Sehingga Susujini yang di garis depan langsung bisa di take down oleh tim SMG Malaysia. Untuk sekarang dengan Lord yang udah muncul lagi. Coba untuk dipancing-pancing sembari menunggu Susujini yang juga muncul. Harus hati-hati, ada Subway, ada combo lethal counter dan juga retribution yang bisa aja mencuri Lord yang kedua ini. Yep, itu dia. Doma masih melakukan farmingan terhadap satu orange buff. Baru nanti dengan jarum-jarum yang dia milikin akan semakin sakit lagi. Nah loh.
Doma mulai maju, jangan sampai kepleset Cyclone Eye. Itu adalah momen yang sangat-sangat mengerikan. Kepleset Cyclone Eye gak enak banget Pak. Hei, Subway langsung ditarik, ada Miko. Flicker tapi gak dapat siapapun. Mismove langsung dilakukan oleh salah satu player yang dimiliki oleh tim MSG. Nah mereka mulai lagi mundur ke area yang berbeda. Gue sampai salah ngomong tim MSG, tim SMG Pak. MSG bisa jadi message Pak. Tim SMG Pak. Gue salah ngomong SMG, Pak. SMG. Excited banget gue game ini nih Pak. Soalnya emang mengerikan ya gerakan Miko tadi tuh ya. Udah konsil, udah flicker. Tanya gak dapet siapa-siapa. Dan malahan dari SMG mau gak mau harus mundur satu persatu. Untungnya EVOS Icon gak ngepanis satu player pun dari tim SMG Malaysia. Tapi ganjarannya adalah EVOS Icon dapetin Lord yang pertama Buset, ini. Federal Strike tapi mereka saling bertukar tapi Doma berhasil langsung didapatkan, smoothnya berhasil langsung dihasilkan begitu saja, lethal counter langsung dikeluarkan tapi Miko dengan satu ring of order dia mencoba untuk bisa menghilangkan juga karena satu Eminem lagi dan lagi finishing yang bisa membuat mereka malah dalam keadaan yang berbahaya loh. Iya. Berkali-kali EVOS Icon. Masalah besar ada di tangan dari Stormy sebenarnya. Ketika lagi ada defensive mechanism, dia terus menyimpan Fedor Ice Strike dan itu membuat dari EVOS Icon ini kesulitan untuk maju. Dan Clyde juga nggak ngambil ke arah Fedor Ice Strike tadi kalau nggak salah lihat. Sehingga gak ada backup lagi, tambah lagi dengan domanya akhirnya ditumbangkan oleh tim SMG Malaysia. Yang buat dari EVOS Icon nunggu lagi Lord ya. Dan untuk replaynya, ini di menit 13 tadi dimana Cult Altar yang agak sedikit terlalu cepat dilakukan. Bisa langsung dengan posisinya tepat oleh Stormy melakukan Fedor Ice Strike sehingga dari Sosojinnya hilang. Yap. Itu kalau kita lihat dari live yang ada di bawah. Wey. Yang di bawah tuh gue sampai kaget. Gue pikir ini yang barusan lagi. Ini yang barusan Pak. Iya. Gue sampai kaget. Gue tadi lagi lihat bawah. Toto di atas perang Pak. Oke tadi replaynya. Saya suka kagetan sendiri saya. Mohon maaf. Mana domanya hilang lagi tuh di atasnya tadi kan. Iya excited banget gue sumpah ngelihat Doma ini mainnya kacau. Kacau. Di sini yang menurut aku impactful banget Ivan dan juga Doma ya. Yang lainnya juga sangat berimpact cuman sebagai jaminan late game Doma dia tahu posisinya yang harus seperti apa dan juga Ivan yang sebagai jaminan untuk berlangsungnya tim fight jangka panjang dia tahu kapan harus mengeluarkan Cult Altar. Ya ini harusnya membuat dari EVOS Icon siap nih untuk tim fight berikutnya. Tinggal komunikasi aja dijalankan dengan baik supaya punya finishing touch yang tepat. Yap. Subway, diputar-putar, Veldora. Masalah sekarang untuk Clyde apa yang diambil? Belum ada ya. Clyde belum mengambil siapapun ya. Ini Fedor Ice Strike gak sih? Defense Judgment sih Pak kalau gue Pak. Defense Judgment ya? Iya. Sikat aja satu udah mereka damage-nya udah instan semua loh. Nah, dapat Defense Judgment. Dapat Defense Judgment. Itu dia. Udah mulai ketar-ketir nih. Ya. Ya punya Immortal juga cuman Subway lagi. Jadi siapapun yang bisa dicuri sama Clyde, ya siap-siap aja. Targetnya mending ke arah Stormy atau Sasa sih yang lebih optimal. Cuma kalau aku sekarang lihatnya lebih ke arah Stormy. Karena ganggu banget. Buset Veldora terlalu berani gak Veldora karena ada lagi satu pergerakan yang dilakukan oleh Ivan. Mulai maju ke bagian depan, Sujin harus mundur terlebih dahulu walaupun dia punya Immortal. Doma baru hadir dari tersabut. Doma Miko mencoba untuk langsung menari dan juga mengepakkan sayap kebingungan. Tapi ternyata untuk kali Smooth mau ke mana? Smoothnya belum punya Immortalnya. Kerannya berhasil dihancurkan. Veldora harus mundur kembali. Ada Spear of Destruction. Mereka berempat kembali. Harus gagal. Ya. Ini bisa dibilang agak sedikit berantakan ya dari EVOS Icon tadi menuju ke arah ngagetin top lane. mulu setupnya Pak. Iya dan aku lihat dari tadi merhatiin Clyde-nya kemana dia. Ternyata muncul belakangan dia nggak bisa melakukan surprise pick juga karena tim SMG juga sangat-sangat rapi untuk selalu bersama-sama. Iya. Nempelin orang-orang pentingnya Stormy dan juga Sasa dan kesempatan untuk tim SMG Malaysia dapetin Lord-nya yang sudah evolve cukup besar sekarang walaupun masih ada Susujin di tangan EVOS Icon. Waduh ngeri banget Federasi langsung dikeluarkan begitu saja dan sekarang Veldora berhasil langsung dihancurkan. Siapa lagi yang akan mendapatkan langsung karena lo tersebut ada sedikit lagi yang tersisa. Siapa yang dapat tapi sampai berhasil dihancurkan aja saja Susujin pun lejam. Tapi Lordnya berhasil didapatkan oleh Doma. Ada WW langsung dihasilkan tapi ternyata untuk kali ini ada satu Spiro Miseri membuat Doma tertancap ke dinding layaknya lukisan. Sayang banget. Wah oke. Tapi setidaknya dari EVOS Icon masih dapetin Lord ya. Wah sakit banget tuh. Dari Clyde mencoba dapetkan Miko. Miko last hit. Ivan. Tapi Ivan dah hadir. Shadow Stampede-nya cukup membuat Miko tumbang. Fedor Ice Strike di pop up. Mengusir mundur Ivan dan juga Clyde menjaga teritori. Udah cukup. Clyde cukup. Ivan. Aduh Ivan yang mulai maju lagi tapi Clyde. Mereka berdua pasukan ogah mundur kalau begini mah. PT terus maju. Dari Ivan dan juga Clyde.
Dan mereka mencoba untuk menopang Lordnya di area top lane sana. Cuman, oke, Super Minion masih ada di area mid. Dan juga masih ada Minion di bottom lane. Jadi setidaknya dari tim MSG masih bisa ya menjaga teritori juga. Mereka nggak akan langsung bisa nge-end game karena semua player dari EVOS Icon sudah kembali hadir. Waduh, ini sangat mengerikan sekali setupnya brutal Pak. Serius ini setup yang dilakukan oleh EVOS Icon dari tadi ekstrim kalau kata gua mah. Setuju? Nanti boleh kita tanyakan sama Momo, ini setupnya ekstrim semua. Mereka dapat ilmu kayak begini dari mana, wey? Wah. Siapa yang ngajarin kayak begini? Yang pasti bukan di Banten nih. Karena mereka GH-nya di Jakarta. Nggak ekstrim banget loh setup mereka dari tadi. Iya. Dan mereka berani gitu. Nggak melihat bagaimana Stormy. Dan ini yang menjadi masalah. Stormy udah pegang Winter Transient juga. Jadi kalau misalnya ada apa-apa dia masih bisa untuk menyelamatkan diri. Masalahnya dengan damage yang dia punya dengan Clock of Destiny, Lightning Transient. Dia punya Divine Glaive juga dan juga Holy Crystal. Penetration dari Stormy perlu diperhatikan. Susujin, Domas, kena Fedor Ice Strike bisa aja dilakukan dari untuk replay. Ini bagaimana setup yang dilakukan oleh tim MSG juga bagus banget. SMG menahan laju dari Susujin, tapi Susujin masih bisa memberikan satu jaminan supaya dari Sapoinya sekarat. Dan akhirnya bisa diselesaikan oleh Ivan. Spiromiserinya Pak. Ganggu banget sama Spiromiseri. Kalau nggak ada Spiromiseri mungkin beda cerita lagi. Betul. Masalah kalau di situ ada dinding tadi Spiromiseri dia sampai brawl begini. Wah. Wah. Abis dari brawl nembus Magic Chess. Kejauhan. Oke. Dengan 30 detik lagi kita bakal menyaksikan adanya Lord Evolve berikutnya. Sementara Gold, wah udah mulai saling kejar-mengejar. Bahkan dari tim SMG yang leading 200. Padahal tadi leadingnya jauh banget dari iya. 6.000. Point kill 21 banding 7 tadi. Masalah di menit segini juga jadinya kayak ya udahlah Gold buat ganti-ganti item doang. Ya, apalagi Ivan pegang Sky Guardian Helmet juga Pak. Berarti dia akan nambah HP terus, regen HP terus-terusan. Karena mungkin dari Goldnya nggak cukup untuk dapat Kara Immortal dan juga Kara Winter. Ini kena deg-degan nih kita ya. Iya, aku deg-degan banget. Takut satu sama. Betul. Spear. Destruction. Numpang mencari formasi. Veldora menghantarkan badannya untuk membawa Lord menuju ke area yang mereka inginkan. Ngeri sini, apalagi dari tim SMG Malaysia juga ada sneaky picky di area ambush. Cuman Clyde udah pegang ke arah satu aja yang di depan sana. Udah lihat bagaimana Stormy jadi tumbangkan dengan ada satu Divine Jasper kopian. Bahkan dari Miko masih megang Immortal. Tapi lihat EVOS Icon gagal dari serangan ada flicker. Tapi Ivan gagal menarik dari Shadow Stampede. But it's okay. EVOS Icon masih punya chance untuk dapetin Lord yang evil ini. Ivan terus membuka map. Bahkan Veldora menjaga, men-zoning out supaya Miko gak bisa kemana-mana. Begitu juga dengan area Subway. So, Lord gratis untuk EVOS Icon. Ini dia antara Romer dan juga Xplander, mereka mendadak menjadi surveyor di area tersebut. Dan Veldora mulai maju lagi ke tapi Subway masih berhasil untuk pulang menuju ke arah base-nya. No Stormy, time to party. EVOS Icon. Mereka bakal coba untuk menghancurkan lini paling terakhir dari tim SMG Malaysia. Cuman dalam hitungan detik saja, 15 detik Stormy akan hadir. Berarti dari tim SMG mereka masih punya satu background ataupun masih punya high ground defense. Nih coba lu lihat tadi setupnya, ngeri banget kan? Iya. Ini pelan-pelan Pak Ivan ya. Pelan-pelan. Tapi Subway memasang badannya bagian depan. Coba lihat, Subway tertarik di mana untuk domanya. Dari Madras yang dimiliki masih connect juga karena beberapa player wave minion masuk dari 3 tempat. Ada Lord di bagian atas, akankah? Ada konser dari Federasi langsung dikeluarkan begitu saja sama-sama untuk melakukan konser. Miko mulai maju ke bagian depan mencoba untuk menarik tapi nggak ada satu orang pun yang berhasil langsung ditarik. Veldoranya masih stay tersebut ditimpa lagi dengan ada satu Federasi yang masih masuk pula ke dalam satu final slash yang dimiliki. Tapi masih dilindungi Ivan yang mulai masuk ke bagian dalam dengan satu orang. Tapi sebutnya Immortal yang pecah dan sekarang Immortal udah mulai pecah. Memakai karamanan tapi dia masih berhasil selamat. What a play dari tim SMG. Defensive mechanism yang begitu apiknya dipertontonkan terhadap kita. Walaupun satu persatu Immortal pecah. Base turret hanya hancur. Tapi mereka nggak ketir. Mereka masih coba untuk bertahan semaksimal mungkin. Point of view lagi dan lagi ke arah Stormy. Ketika dia hadir, Fedor Ice Strike dibuka pelan-pelan, mengusir mundur EVOS Icon. Dan makan, walaupun EVOS Icon berhasil mendapatkan smooth, menghancurkan Immortalnya. Tapi itu gak cukup untuk meng-endgame. Dan lihat bagaimana Fedor Ice Strike udah dipop-up kembali. Dan Divine Jasper ke arah Veldor. Tapi Madras belum masuk dan smoothnya hilang.
menang. Begitu saja 4 lawan 5. Wings by Wednesday Stormy hanya untuk kabur. Oke, hanya menyisakan 4 orang. Akankah, nih masalah ini gue lihat dulu. Veldora punya flicker, Ivan punya flicker. Kemungkinan besar akan ada satu invasi ekstrim ataupun satu inisiasi ekstrim akan dilakukan oleh Ivan nih. Bentar lagi. Dan itu dia konsil liar siapa yang akan mulai maju ke bagian depan tapi Veldora. Akankah mereka semua kebadani karena sepertinya mereka langsung mau terfokus untuk bisa mendapatkan langsung arah kemenangan. Hanya saja udah ada lagi satu kill langsung dihasilkan begitu saja. Udah ada Winter dan langsung dikeluarkan menghilang bola Mikonya. Dan juga ada satu orang tambahan lagi double kill dan didapat oleh Doma. Mau pergi ke arah mana Stormy. Masuklah ke dalam satu base muda padar saja. 2-0 kali untuk Evos. Icon. Finally, setelah perjuangan panjang EVOS, Icon menumpaskan tim SMC Malaysia 2-0. Benar kata Pak Pulung tadi, masih pegang flicker, Ivan langsung flicker ke depan. Shadow Stampede yang didapatkan adalah Sasa. Aneh Pak, setupnya ekstrim. Woi Ivan, siapa yang ngajarin lo kayak begini? Buset dah. Nanti Ini gua mau tanya Om Wawa. EVOS Icon I-nya Ivan. Sama-sama dari Surabaya nih. Oh Om iya, Wawa bener sama